Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Ratnasari, asal sekolah SMP Negeri 2 Satap Bambaira, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Surabaya dengan nomor PPG 2015 025 22274 dengan nomor NIM 22001039 21097081. Pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja pada materi gangguan pada sistem pencernaan makanan dan upaya untuk mencegah atau menanggulangi pada karies gigi. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai menjalankan FR hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, Ibu minta kepada ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas. Selanjutnya, Ibu mau cek kehadirannya dulu. Enak? Arni, Hadir, Bu. Hikmah, Hadir, Bu. Bestari, Hadir, Bu. Mertiani, Hadir, Bu. Nahira, Hadir, Bu. Nurmadila, Hadir, Bu. Nurintan, Hadir, Bu. Rasma, Hadir, Bu. Rani Saruni, Hadir, Bu. Rizky Amaryati. Hadir. Anak-anak masih semangat? Masih. Masih ingat Ibu PPK? Masih. Ayo. Ibu PPK ya semuanya? Bu. Ibu PPK? Serius. Nasionalis. Mandiri. Gotong royong. Integritas. Oke. Pada pertemuan yang lalu, kita telah belajar tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Ibu mau tanya sama kalian, masih ada yang ingat organ-organ apa saja yang berperan pada sistem pencernaan makanan? Oke, silakan Lestari. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus dasar, dan usus 12 jari. Iya, bagus sekali jawabannya Lestari. Silakan bisa aplaus untuk Lestari. Selanjutnya Ibu mau tanya, di antara kalian masih ada yang ingat fungsi gigi? Saya, Bu, Ya, silakan Rosma. untuk mengunyah makanan. Iya, fungsi gigi untuk mengunyah makanan. Nah, Ibu akan tanyakan gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Saya, Bu, Ya, silakan. gambar gigi sehat. Gambar gigi sehat. Menurut anak-anak sekalian, seberapa penting kita harus memiliki gigi sehat? Saya, Bu, Ya, silakan Nanti. penting sekali karena kalau kita memiliki gigi yang sehat, kita dengan mudah mengunyah makanan dan kita bisa makan makanan apa saja tanpa memilih makanan tertentu. Ya, bagus sekali jawabannya si Arni, bahwa dengan memiliki gigi sehat, kita dapat mudah mengunyah makanan. Selain itu, kita tidak memiliki makanan. Ya, oke. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, tujuan yang ingin Ibu harapkan dari kalian yang pertama, kalian dapat menganalisis faktor penyebab karies gigi. Yang kedua, kalian dapat menganalisis cara pencegahan karies gigi. Yang ketiga, kalian dapat menghubungkan keterkaitan struktur fungsi gigi dan kalian dapat menghubungkan keterkaitan fungsi gigi kepada sistem pencernaan makanan pada penderita karies gigi.
pembelajaran hari ini, Ibu akan melakukan 2 penilaian. Yang pertama penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Penilaian pengetahuan akan Ibu ambil pada saat kalian menyelesaikan soal pre-test dengan soal post-test. Sebentar Ibu akan kasih kalian soal. Kemudian yang kedua mengenai penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini akan Ibu ambil pada saat kalian melakukan kerja kelompok dan membuat poster atau gambar. Bisa dipahami? Bisa. Untuk pembelajaran hari ini, setelah kalian mempelajari KRSGD, kalian akan tahu faktor-faktor apa yang menjadi penyebab daripada KRSGD dan kalian akan tahu bagaimana cara mencegah daripada KRSGD. Untuk itu, Ibu harapkan setelah kita mempelajari KRSGD ini, Ibu harap kalian dapat meminimalisir peluang terjadinya KRSGD pada diri kita, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bagaimana caranya? Dengan cara pencegahan dan menyampaikan ke tetangga atau ke orang-orang terdekat kita, baik keluarga kita, terkait tentang bagaimana cara mencegah daripada KRSGD. Sebelum lanjut, Ibu akan berikan kalian soal pre-test. Silahkan mainkan HP-nya. Bisa dibuka linknya? Bisa. Silahkan diselesaikan, silahkan dijawab. Setelah itu baru kalian kirim ya. Sudah selesai belum? Sudah. Sudah semua? Sudah. Kalau kalian sudah selesai menyelesaikan soal pre-test, silakan HP-nya disimpan. Ibu bayangkan gambar. Dari gambar ini, informasi apa saja yang kalian peroleh? Saya Bu, Ya, silakan Sriba. kenapa giginya bisa berlubang dan apa menyebabkan giginya bisa berlubang? Ya, bagus sekali pertanyaannya Sriba. Kenapa bisa giginya berlubang dan apa yang menyebabkan giginya berlubang? Untuk mengetahui hal ini, kalian akan menyelesaikan LKPD. Ya, kalian akan menyelesaikan LKPD. Untuk itu, kalian akan membentuk kelompok. Ibu minta kepada ketua kelas silakan maju di depan. Sudah semua? Sudah. Anak-anak, kalian silahkan membentuk kelompok sesuai dengan warna yang kalian peroleh. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan. Sudah selesai dalam bentuk kelompok? Sudah. Oke, Ibu minta perwakilan tiap kelompok silakan ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Perwakilan tiap kelompok silakan ke depan ambil LKPD.
buka KPD-nya? Sudah dibuka KPD-nya? Sudah. Silakan dibaca dan silakan dipahami. Sebelumnya, bagaimana alat bahannya? Alat bahan yang kalian siapkan? Siap, Bu. Ya, alat bahannya silakan siapkan di meja. Ada masker, ada handphone untuk ini nanti, kemudian ada tisu. Sudah? Sudah siap semua? Oke, silakan dibuka KPD-nya. Yang pertama kalian siapkan dulu alat bahannya, ya. Selanjutnya, apa tujuan pengamatannya? Ibu mau tanya sama kelompok. Ini kelompok berapa? Kelompok 4. Ya, coba bacakan tujuan pengamatannya pada hari KPD. Sudah lihat kelompok 4? Bisa dibacakan? Silakan. Siswa dapat menganalisis faktor penyebab terjadinya karies gigi. Ya, sebentar kalian akan menganalisis faktor penyebab terjadinya karies gigi. Nah, bagaimana caranya, Nak? Kalian akan mengamati permukaan gigi pada masing-masing anggota kelompokmu. Jadi semuanya diperiksa permukaan giginya ya. Kemudian selanjutnya silakan dibuka. Nanti kalian baca sendiri ya angka kerjanya. Kemudian silakan dibuka tabel pengamatan. Nanti setelah kalian mengamati permukaan gigi, yang kalian amati itu adalah apakah pada permukaan gigi itu terdapat plak, apakah permukaan gigi itu coklat kehitaman, apakah di permukaan gigi itu terdapat lubang. Ya, kalau misalnya kalian menemukan, kalian tuliskan pada tabel pengamatan. Itu masing-masing anggota kelompok. Karena kalian beranggotakan 4 orang, berarti tabel pengamatan ini itu terdiri dari 4 orang. Bisa dipahami kan? Bisa. Nah, setelah kalian mengamati, kalian akan lanjutkan untuk menanyakan pada teman kalian. Ya, lihat pada pertanyaan-pertanyaan. Ya. Nanti akan kalian tanyakan apa yang ditemukan pada permukaan ini. Pada hasil pengamatan itu kan, kalian kan menemukan permukaan gigi pada teman kalian. Nanti akan kalian tuliskan. Dipahami? Nah, selanjutnya, kalau kalian sudah selesai menuliskan, kalian akan memberikan pertanyaan kepada teman Anda pada poin mengumpulkan data, ya. Nah, pertanyaan itu akan kalian tanyakan ke masing-masing anggota kelompokmu, ya. Setelah itu, setelah melakukan pertanyaan itu, menjawab pertanyaan, selanjutnya kalian analisis data. Nah, untuk menganalisis data, kalian akan diskusi kelompok. Kalian akan diskusikan masalah ini pada anggota kelompok kalian. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Oke, kalau sudah bisa dipahami, silahkan dilanjutkan pengamatannya. Mengamati permukaan gigi, silakan. Silakan. Yang memeriksa gigi, silakan menggunakan masker. Yang diperiksa giginya tidak menggunakan masker, dibuka maskernya. Ya, silakan. Oke, silakan ya, Nak. Dibuka maskernya, Nak. Kenapa? Silakan. Buka lebar-lebar mulut-mulutnya, Nak. Sampai ini sudah? Buka lebar-lebar mulutnya.
Lasma, silakan dicek Lasma. Lasma, sudah dicek? Versi yang sudah? Kalau kalian sudah selesai, mengamati permukaan gigi dengan Anda, nanti kalian tuliskan pada tabel pengamatan ya. Kemudian ada kolom di bagian bawah gigi juga. Sambil kalian melakukan pengamatan, ibu akan menjelaskan penilaian. Silakan. Iya, kalau misalnya tadi diperiksa mulutnya si Lestari, terus apakah di mulutnya Lestari, di giginya Lestari itu ada plak? Nanti itu akan dicek kalau misalnya ditemukan cukup dijawab ya. Bagaimana? Tahu di sini namanya. Nah, sudah, lanjut. Ini kelompok berapa? Bagaimana kelompok? Ini kelompok berapa? Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2 di bersama tadi itu? Ada masalah? Sudah selesai? Sudah. Kelompok ini sudah selesai? Sudah. Kelompok ini bisa? Oke, silakan lanjutkan. Kelompok yang mana sih yang untuk presentasi? Kelompok 1? Selesai kelompok 1? Lanjutkan. Ini kelompoknya sih. Ini sudah selesai. Jawabannya sudah. Ada analisnya. Ini belum. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, kelompok 1 ini kelompok berapa? 2. Kelompok 2 ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Siapa yang siap untuk presentasi? Kelompok yang mana siap? Kelompok minoritas? Siap? Oke. Hoster siapa? Kelompok 2. Yang lain? Apa? Yang lain nanti bertanya ya. Kelompok ini yang bertanya dengan kelompok ini yang bertanya, kelompok 4 yang bertanya. Nanti yang melakukan presentasi kelompok 1 dan kelompok 2.
2. Oke, silakan kelompok 1 untuk presentasi di atas. Yang lain, kalian dengarkan kelompok 1 karena kelompok 1 akan melakukan presentasi terhadap hasil pengamatannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil pengamatan kami tentang sains gigi. Berdasarkan analisis data, faktor penyebab karies gigi adalah terlalu sering mengonsumsi makanan manis dan juga minuman bersoda, kurang dalam menjaga kebersihan mulut, jarang berkonsultasi ke dokter. Dan langkah yang harus dilakukan untuk menghindari karies gigi adalah sering menyikat gigi 2 kali sehari pada pagi dan malam hari sebelum tidur, mengurangi makanan manis, dan berkumur menggunakan obat kumur, serta memeriksa diri ke dokter 1 kali dalam 6 bulan. Karies gigi memberikan pengaruh terhadap sistem pencernaan makanan karena kita tidak mudah mengunyah makanan. Kesimpulan dari pengamatan ini adalah bahwa penyebab karies gigi adalah sering mengonsumsi makanan yang manis dan minuman bersoda, kurangnya menjaga kebersihan gigi. Dari hasil paparan kelompok 1, ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Oke, silakan. Kelompoknya si Hani. Yang lain dengar ya? Oke, silakan. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan untuk mencegah gigi berlubang? Pertanyaannya kelompok 3, hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk menghindari gigi berlubang? Silakan. Ya, hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah gigi berlubang? Dengan menyikat gigi 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan malam hari sebelum tidur, serta memeriksakan diri ke dokter 1 kali dalam 6 bulan, juga mengurangi mengonsumsi makan dan minuman yang manis. Ya, bagaimana kelompok 3 bisa dipahami kelihatannya kelompok 1? Bisa. Yang berikan aplaus. Oke, selanjutnya siapa lagi yang ingin bertanya? Saya Bu. Oke, silakan Asma. Faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya karies gigi? Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya karies gigi? Ya, silakan. Kelompok tunggu di teman yang lain. Lestari bisa? Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya karies gigi. Oke, silakan. Faktornya yaitu sering mengonsumsi makanan yang manis dan minuman bersoda, serta kurang menjaga kebersihan gigi, dan tidak memeriksakan diri ke dokter 1 kali dalam 6 bulan. Iya. Bagaimana kelompok 4? Jelas? Jawaban dari kelompok 1? Iya. Kalau jelas dan bisa dipahami? Bisa. Oke, berikan aplaus. Oke, selanjutnya siapa lagi yang ingin bertanya? Saya Bu. Oke, silakan Asma. Faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya karies gigi? Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya karies gigi? Ya, silakan. Kelompok tunggu di teman yang lain. Lestari bisa? Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya karies gigi. Oke, silakan. Faktornya yaitu sering mengonsumsi makanan yang manis dan minuman bersoda, serta kurang menjaga kebersihan gigi, dan tidak memeriksakan diri ke dokter 1 kali dalam 6 bulan. Iya. Bagaimana kelompok 4? Jelas? Jawaban dari kelompok 1? Iya. Kalau jelas dan bisa dipahami, berikan aplaus untuk kelompok 1. Ada pertanyaan lain?
tentang ajakan untuk mencegah karies gigi. Ya. Yang lain perhatikan. Mencegah karies gigi yang pertama yaitu sikat gigi minimal 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur. Yang kedua, ganti sikat gigi 3 kali sebulan sekali. Ya. Dan yang ketiga, hindari makanan manis dan minuman bersoda. Yang keempat, makan makanan bergizi dan kaya kalsium. Yang kelima, periksa gigi secara rutin setidaknya 6 kali sebulan. Cara menggosok gigi dengan benar yang pertama yaitu gigi dengan benar. Yang pertama yaitu tempatkan sikat gigi pada sudut 45 terhadap gusi. Dan yang kedua, lakukan gerakan melingkar ringan dari kanan ke kiri. Sebaliknya gerakan melingkar. Dan yang ketiga, lakukan hal yang sama di bagian dalam luas dan permukaan semua gigi. Yang keempat, sikat di bagian gigi depan secara vertikal dan ringan dengan gerakan atas ke bawah. Dan yang kelima, bersihkan lidah untuk menghilangkan bakteri dan menjaga bau mulut. Oke. Itulah hasil pemaparan saya untuk Lanjut. Itulah hasil pemaparan poster saya untuk saya mengajak kepada teman-temanku sekalian untuk menerapkan tips-tips yang saya telah jelaskan untuk menghindari dari penyakit karies gigi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dimanapun juga boleh kerja. Itu mau tanya sama kalian. Dari pemaparan teman tadi, apa yang akan bisa kalian simpulkan? Ini kesimpulannya, nah, itu yang ini beranjak dari tujuan. Apa yang menyebabkan faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya karies gigi? Ada yang tahu faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya karies gigi? Faktor yang menjadi penyebab terjadinya karies gigi. Ya, silakan Seba. Dari mengonsumsi makanan manis. Ya, lanjut. Apa lagi? Selain mengkonsumsi makanan manis, apa lagi? Ya, jarang menyikat gigi. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Ada yang lain? Jarang konsultasi ke dokter. Bagus sekali jawabannya si Suhaibah. Berikan aplaus untuk Suhaibah. Itu yang disampaikan tadi si Suhaibah, faktor penyebab terjadinya karies gigi. Ibu mau lanjut pertanyaan. Faktor-faktor apa yang menjadi bagaimana cara kita mencegah terjadinya karies gigi? Bagaimana caranya? Kalau kan tadi penyebabnya, terus apa? Bagaimana cara mencegah? Bagaimana cara mencegah karies gigi? Kalau tadi yang disampaikan di Suhaibah, faktor yang menjadi penyebab itu yang pertama tadi ada sering mengkonsumsi makanan manis. Kemudian yang kedua, jarang menjaga kebersihan mulut. Yang ketiga, jarang konsultasi ke dokter gigi. Nah, selanjutnya itu mau tanya, faktor yang menjadi langkah-langkah apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak menderita karies gigi? Apa yang harus kita lakukan? Ya, silakan Hati. Menghindari makanan manis, menyikat gigi 2 kali sehari, konsultan ke dokter 1 kali 6 bulan. Iya, bagus sekali jawabannya si Harni. Berikan aplaus untuk Harni. Bagaimana cara kita mencegah supaya gigi kita tidak mengalami karies gigi? Yang pertama, kita harus menjaga kebersihan mulut. Yang kedua, kita harus mengurangi untuk mengkonsumsi makanan manis. Yang ketiga,
Rajin konsultasi ke dokter dengan 1 kali dalam 6 bulan. Oke. Selanjutnya anak-anak silakan perhatikan ke depan. Saliva ini atau kelenjar ini akan menghasilkan namanya air liur. Air liur ini akan membantu untuk membersihkan gigi dalam mulut. Jadi, kalau misalnya kelenjar salivanya hanya menghasilkan air liur dalam jumlah yang sedikit, maka akan otomatis berpengaruh terhadap kebersihan mulut. Ya. Selanjutnya mikroorganisme atau agen. Mikroorganisme ini sudah ada di dalam mulut. Kalau ditambah lagi dengan banyaknya sisa makanan yang terdapat pada gigi, maka disinilah muncul banyak bakteri atau mikroorganisme. Kemudian selanjutnya adalah waktu. Semakin lama sisa-sisa makanan ini di permukaan gigi menempel, maka ini juga akan menyebabkan semakin berpeluang gigi kita mengalami karies gigi. Semakin lama usia gigi, semakin tua usia gigi, maka semakin berpeluang untuk terjadi karies gigi atau gigi beruang. Kenapa? Karena semakin lama kita gunakan untuk mengunyah makanan ya. Kemudian faktor luar, usia. Misal antara orang tua dengan anak-anak, yang mana yang lebih berpeluang mendapat karies gigi, yang mana yang lebih besar peluangnya? Apakah anak-anak atau orang dewasa? Silahkan jawab anak-anak. Ada yang lain? 2 pilihannya, anak-anak atau orang tua? Orang tua. Orang tua yang lebih berperan atau lebih besar peluangnya menderita karies gigi. Kenapa? Karena giginya sudah lama sekali digunakan untuk mengunyah makanan. Semakin lama kita gunakan gigi untuk mengunyah makanan, maka semakin berpeluang untuk munculnya karies gigi. Karena ini disebabkan karena semakin lama atau semakin banyak sisa-sisa makanan itu terdapat dalam mulut gigi. Dipahami ini? Kemudian kultur atau kebiasaan kita untuk membersihkan gigi. Kalau kita dianjurkan, pada dasarnya kita dianjurkan untuk membersihkan gigi 2 kali dalam sehari. Pada saat kapan? Pagi dan iya. Kita dianjurkan untuk membersihkan gigi pada saat pagi dan malam hari. Pagi 1 kali, malam hari sebelum tidur. Kemudian yang kedua adalah sikap serta perilaku. Selanjutnya adalah sikap serta perilaku individu terhadap kesehatan gigi. Kalau misalnya ada sisa-sisa makanan yang terdapat dalam mulut, kalian membersihkan yang apa? Selain sikat gigi, kan biasa sudah sikat gigi nih. Ternyata masih ada sisa makanan yang terdapat di permukaan gigi. Biasanya kita bersihkan dengan apa? Ya, membersihkan dengan tusuk. Nah, atau dengan gigi. Kalau seperti itu sebenarnya tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan. Yang benarnya adalah kita mengeluarkan sisa makanan itu dengan menggunakan benang. Masih semangat? Masih. Anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan sampai di sini, Ibu akan berikan kalian antos tes. Silakan naikkan HP-nya. Silakan kalian naikkan HP-nya, kemudian kalian ketik link yang Ibu tampilkan di atas. Nah, itu akan muncul sendiri soalnya kalau kalian sudah cari di sini. Silakan klik aja. Kalau sudah selesai, silakan pikirin jawabannya. Sudah? Sudah.
Kalau sudah selesai, sudah kirim? Nah, ini bukunya sama kalian. Bagaimana perasaan Anda dalam pembelajaran ini? Senang atau tidak? Senang. Oke. Kalau kalian senang, apa yang kalian peroleh dari pembelajaran ini? Setelah kalian belajar tentang materi tadi, terkait tentang faktor penyebab karies gigi, cara pencegahan karies gigi, apa yang kalian peroleh? Ya, silakan dengarkan. Kami dapat mengetahui penyebab karies gigi dan langkah-langkah untuk mencegah karies gigi. Dengan mengetahui ini, kami dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, menyikat gigi 2 kali sehari di waktu pagi dan malam hari sebelum tidur, mengurangi makan makanan manis, berkumur menggunakan obat kumur, dan memeriksakan diri ke dokter 1 kali dalam 6 bulan. Sudah. Kalau keterampilannya, kami terlatih untuk menggambar. Selain itu, kami dapat menyampaikan pendapat atau argumen. Kami dapat tambahan pengetahuan mengakses internet atau media WhatsApp. Oke, bagus sekali jawabannya. Kami berikan aku selesai. Ya, anak-anak, melalui pembelajaran hari ini, pada dasarnya kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita tahu melalui belajar hari ini kita tahu bagaimana faktor untuk mencegah karies gigi. Kita bisa menghindari diri dengan belajar hari ini terkait tentang karies gigi. Kemudian selanjutnya untuk pertemuan minggu depan, kita akan belajar tentang zat aditif dan zat aditif. Untuk itu, Ibu minta kalian untuk belajar di rumah, ya. Kalian buka untuk pertemuan hari ini, Ibu cukupkan sekian dan Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baiklah anak-anak sekalian, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.